Kita kan lihat peta hampir setiap hari ya, tapi pernah nggak sih kepikiran apa rahasia di baliknya? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal alat yang kelihatannya simpel, tapi ternyata luar biasa ini. Peta. Oke, coba dibayangin ini. Anda pernah coba nggak ngelepas kulit jeruk terus coba ditekan biar jadi datar sempurna? Susah banget kan? Pasti ada yang sobek atau meregang. Nah, percaya atau nggak, masalah kulit jeruk ini itu adalah inti dari tantangan terbesar dalam dunia perpetaan. Iya, persis kayak gitu. Bumi kita ini kan bulet. Ya sama aja kayak jeruk tadi. Nggak bisa tuh langsung digeber jadi datar gitu aja. Kalau dipaksa, pasti ada aja bagian yang jadi aneh, entah itu meregang, menciut, atau ya bentuknya jadi nggak karuan. Inilah yang kita sebut distorsi. Nah, ini dia masalah utamanya. Artinya apa? Artinya, setiap peta datar yang pernah Anda lihat, mau itu di Google Maps atau di buku Atlas, itu pasti punya distorsi. Nggak ada yang sempurna. Makanya, para kartografer alias ahlinya pembuat peta harus putar otak buat mecahin dua masalah besar. Pertama, gimana caranya ngecilin dunia, dan kedua, gimana caranya ngeratain bola dunia itu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Masalah pertama dulu, ukuran. Coba pikirin deh, gimana ceritanya dunia segede ini bisa cukup di layar HP kita yang kecil? Jawabannya cuma satu kata aja, skala. Skala itu gampangnya adalah perbandingan. Cuma angka yang ngasih tahu kita, oke, 1 senti di peta ini sama dengan berapa kilometer sih di dunia nyata. Sesimpel itu. Dan untuk ngampilin perbandingan ini, biasanya ada 3 cara utama yang dipakai di peta. Tujuannya biar kita gampang bacanya. Ada yang namanya skala angka, terus ada skala garis yang bentuknya kayak penggaris kecil gitu, dan terakhir ada skala verbal yang pakai kata-kata. Nah, yang keren dari skala ini, dia bukan cuma pajangan loh. Kita beneran bisa pakai ini buat ngitung jarak asli. Penasaran gimana caranya? Sini, kita lihat bareng-barang. Oke, kita coba latihan dikit ya. Misalkan nih, di peta, jarak dari kota X ke kota Y itu 8 cm. Tapi aslinya, di dunia nyata, jaraknya 4 km. Nah, pertanyaannya, berapa skala petanya? Prosesnya sebenarnya gampang. Kuncinya cuma satu. Samain dulu satuannya. Ini yang paling penting. Jadi 4 km tadi kita ubah dulu jadi sentimeter, dapatnya kan 400.000. Nah, kalau udah sama, tinggal dibagi aja. Jarak di peta yaitu 8, dibagi jarak asli 400.000. Terus tinggal disederhanain deh. Dan ketemulah jawabannya. Skalanya adalah 1:50.000. Artinya apa? Artinya setiap 1 senti di peta itu mewakili 50.000 senti atau gampangnya setengah kilometer di dunia nyata. Keren kan? Oke, masalah ukuran, cek. Beres. Sekarang, kita masuk ke tantangan kedua yang gak kalah pusing. Masalah bentuk. Nah, kalau tadi skala itu tugasnya ngecilin dunia, sekarang ada yang namanya proyeksi. Tugasnya ngeratain si kulit jeruk alias bola dunia tadi. Jadi proyeksi itu apa sih? Gampangnya, anggap aja ini kayak semacam rumus matematika buat mindahin gambar dari globe yang melengkung ke selembar kertas yang datar. Semacam cetakannya gitulah. Tapi, disinilah masalahnya muncul. Pembuat peta itu menghadapi dilema besar. Mereka harus milih, mau peta yang akurat luasnya, atau akurat bentuknya, atau akurat jaraknya. Kenapa harus milih? Soalnya, nggak mungkin bisa dapat tiga-tiganya sekaligus secara sempurna di peta datar. Pasti ada yang harus dikorbankan. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh pikirin kayak gini. Ada globe yang bening, terus di tengah-tengahnya kita taruh bola lampu yang nyala. Nah, kertasnya kita taruh di sekeliling globe itu. Bayangan benua-benua yang kena cahaya lampu dan nempel di kertas, nah itulah yang disebut proyeksi. Oke, jenis pertama. Gimana kalau kertasnya kita gulung jadi bentuk tabung atau silinder, terus kita sarungin ke globenya pas di garis khatulistiwa? Hasilnya, jadilah proyeksi silinder. Ini jenis proyeksi yang dipakai di peta Mercator yang terkenal itu. Peta ini bagus banget buat navigasi, buat para pelaut, karena garisnya lurus-lurus. Tapi, ada tapinya. Lihat deh daerah yang dekat kutub, misalnya Greenland. Di peta ini, ukurannya jadi kelihatan segede benua Afrika. Padahal aslinya jauh lebih kecil. Oke, lanjut. Sekarang kertasnya nggak digulung, tapi kita bentuk jadi kerucut kayak topi ulang tahun. Terus kita pasangin di atas salah satu kutub bumi. Nah, ini namanya proyeksi kerucut.
Karena bentuknya yang melengkung, dia pas banget buat memetakan wilayah-wilayah di lintang tengah, kayak Amerika atau Eropa. Di area itu, bentuknya jadi akurat banget. Tapi kalau buat bikin peta seluruh dunia sekaligus, ya jelas kurang pas. Yang terakhir, ini yang paling simpel. Nggak usah digulung, nggak usah dibikin kerucut. Cuma selembar kertas datar aja, terus kita tempelin di satu titik di globe. Misalnya pas di puncak kutub utara. Nah, yang ini namanya proyeksi azimutal. Hasilnya itu keren banget, kayak kita lagi ngelihat bumi dari luar angkasa, lurus dari atas satu titik. Karena jarak dan arah dari titik tengahnya itu akurat, makanya peta jenis ini sering dipakai buat rute penerbangan. Oh iya, bendera PBB itu juga pakai proyeksi ini loh. Jadi sekarang udah mulai kebayang kan? Nggak ada itu yang namanya proyeksi terbaik atau paling benar. Semuanya balik lagi ke tujuannya. Peta ini mau dipakai buat apa? Cerita apa yang mau ditonjolkan? Intinya gini deh, gampangnya. Butuh peta buat navigasi di sekitar Khatulistiwa? Jawabannya silinder. Butuh peta buat daerah kutub atau rute pesawat? Pakai azimutal. Nah, kalau mau bikin peta yang akurat buat negara-negara di lintang tengah, kerucut itu pilihan paling jitu. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, setiap peta itu pada dasarnya adalah sebuah kompromi, sebuah pilihan. Tujuannya itu bukan untuk jadi duplikat bumi yang 100% sempurna, karena itu mustahil. Tapi tujuannya adalah untuk jadi alat yang paling pas, paling berguna untuk satu keperluan tertentu. Nah, jadi lain kali Anda buka Google Maps atau lihat peta dunia dimanapun, coba deh berhenti sejenak dan ingat ini. Peta di depan Anda itu adalah sebuah pilihan, sebuah cerita. Coba tanya ke diri sendiri. Kira-kira peta ini mengorbankan apa ya demi menonjolkan apa? Cerita apa sih yang sebenarnya lagi dia sembunyikan?